Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam acara kita The Islam Way, dan kali ini kita akan membawakan judul Islam dan Leadership. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadisnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Artinya, tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat atau menipu kepada rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam teori barat, kita akan dapatkan di dalam teori psikologi sosial, kepemimpinan dianalisis sebagai bagian daripada kelompok kecil atau yang disebut dengan small groups. Sementara di dalam sosiologi umum, kepemimpinan dianalisis sebagai pengaruhnya di dalam kolektivitas sosial. Para pemirsa, kita melihat misalnya di dalam salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang sosiolog ternama, Max Weber. Beliau menganalisis kepemimpinan dan membagi menjadi 3 tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan karismatis, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan formal. Kalau kita melihat di dalam Islam, maka Islam menganalisis atau menempatkan kepemimpinan dari sisi normatif atau fungsinya. Kita melihat di dalam hadis tadi, Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan bahwa kalau seorang menipu kepada rakyatnya, maka kemudian dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Oleh karena itu, maka Islam mengarahkan seorang pemimpin hendaknya mendahulukan rakyatnya, memikirkan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat di dalam hadis lainnya, para pemirsa, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa para pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Bahkan juga di dalam salah satu doa beliau membacakan doa sebagai berikut. Kata beliau, "Ya Allah, siapa saja yang diberikan kekuasaan dari umatku, kemudian dia menyengsarakan mereka, maka sengsarakan dia ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah, barang siapa di antara umatku yang diberikan amanah kepemimpinan, kemudian dia memudahkan umatku, maka mudahkan dia ya Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, Islam memperhatikan pemimpin agar senantiasa memperhatikan kedukaan, kesulitan, dan penderitaan rakyatnya. Kemudian juga kalau kita melihat, banyak sekali Islam memberikan kemudahan atau juga penghargaan kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengarahkan rakyatnya kepada kesejahteraan. Kalau kita melihat, salah satu keutamaannya pemimpin yang demikian akan dinaungi pertama kali pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian bukan hanya itu, dia akan berada di atas mimbar dari cahaya nanti di yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian bukan hanya itu, dia akan dicintai dan didoakan oleh seluruh penghuni langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan bukan hanya itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang senantiasa berjuang untuk rakyatnya, para pemimpin yang mendahulukan kesejahteraan rakyatnya dibanding dirinya sendiri, nanti pada hari kiamat akan termasuk kepada golongan manusia yang paling utama dan paling pertama kali dimasukkan
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan, marilah kita belajar Islam secara mendalam. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.